Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua, salam Mercy, salam satu aspal. Jumpa lagi sama aku di part ketiga ini, ide bikin lampu tembus di spakbor. Sekalian review kekuatannya antara spakbor dan resin yang nempel ya. Dan akhirnya sekarang baru bisa upload lagi setelah agak terbebas dari batuk. Soalnya di bulan Februari 2020 ini emang musim flu dan batuk, emang cuacanya kali nggak benar. Ya semoga teman-teman juga pada sehat-sehat selalu ya. Ya langsung aja ke curhatan pengalaman waktu bikinnya. Jadi seperti inilah hasilnya ya setelah disemprot lagi sama spray batu tuh. Ini karena masih mau ikutin idealis pertama ya untuk buat cahaya lampunya tuh bisa nembus di catnya. 6 months later. Nah, di sini sesudah pemakaian beberapa bulan ya, dalam penuh kekhawatiran. Ya, khawatir takut nggak kuat gitu ya sarang lampunya. Naik motor kan matanya ke depan ya, atau copot lampu belakangnya kan nggak lucu ya. Ya pokoknya beginilah eksperimen ini, karena cuman ngandelin rekatannya doang, nempel di platnya ya. Ya jadi video tentang spakbor ini emang cukup lumayan ya proses waktunya, mungkin hampir 1 tahun lebih. Terus juga nanti aku taruh tambahan rekaman video lagi setelah balik touring di tahun baru di bulan Januari 2020 kemarin. Nah jadi di sini bisa dilihat nih spakbornya. Nah tuh kan ada yang nyaris patah setengah tuh. Nah di situ juga ada garis pisah ya antara sarang lampu sama platnya tuh. Nah tuh dipencet juga agak goyang. Nah ini bawahnya ini udah ada yang somplok tuh resinnya, ada yang nganga juga ya. Ini padahal juga udah diluberin lagi sama resin ya di pinggirnya, maksudnya biar agak lebar dan nempelnya tuh agak lebih kuat ya. Cuma malah yang diluberin malah nganga. Nah ini patah karena gujlakan yang lumayan agak dalam, keras banget lah. Nah tapi karena hal itu tadi ya, jadi bisa tahu bahwa rekatan resinnya emang cukup kuat ya, cukup bertahan lah. Platnya aja hampir putus tapi sarang lampunya masih bertahan, kan lumayan lah ya. Aku coba hilangin cat batunya nih. Ini asli emang catnya ini emang nggak cocok banget ya buat cahaya lampunya tuh nembus di cat ya. Kekurangannya ditambah banyak banget ya. Di pagi sore hari gitu terang pijaran lampunya tuh cenderung nggak kelihatan. Kalau malam juga kasihan buat pengendara yang di belakang ya, karena lampunya tuh, cahaya lampunya tuh kurang maksimal terangnya. Terus juga kena tegur sama Pak Polisi ya. Kelihatannya nggak ada lampu belakangnya kan. Ada untung Pak Polisinya baik ya, akhirnya dikasih lewat. Nah ini dia ya, bagian bawahnya nih. Jadi yang bagian yang udah diluberin resin tadi tuh, itu pada nggak ada yang kuat ya. Mungkin nih, ini karena resinnya tuh nempel di catnya ya. Nah cat hitamnya tuh juga agak tebal ya. Terus emang nih harusnya memang dibersihin dulu gitu ya catnya, baru diguyur resinnya. Jadi biar rekatan resinnya tuh biar nempel. Nah di sini aku coba congkel pakai obeng, patah lagi ya. Nah ini di bagian sarang lampunya aku coba congkel juga, tapi tetap kuat nih di sini. Kok cuman kecuil dikit doang tuh. Nah sekarang aku coba dorong, dipijit-pijit nih atasnya. Dia udah goyang banget ya. Cuman fondasi bawahnya tuh masih cukup kuat gitu ya buat nahan dorongan. Jadi intinya resin nih masih kuat ya. Kena apa? Sama platnya nih masih kuat lah, nempelnya nih. Nah ini aku kepikiran pakai spotlight merah bening ya buat bagian atasnya nih, jadi biar kelihatan lampu belakangnya lah. Jadi akhirnya idealis buat cahaya nembus di catnya tuh kalah. Akhirnya di sini aku ikutin saran temen aku, brother abang Kokorok 69 ya. Jadi disuruh pakai baut atau skrup gitu, jadi biar nggak khawatir lampunya jatuh ya. Nah ini sebenarnya sarannya udah lama banget, nah baru kali ini sempat dikerjain karena nyinggung Bang Koko nih. Nah di video kali ini juga aku pengen support nih buat video klipnya buat Bang Koko 69, judulnya Mercy Indonesia. Nah ini sepotong cuplikannya, jadi enjoy. Nah jadi untuk para teman-teman, para bikers dan para sedulur Mercy, silahkan aja klik linknya di kolom deskripsi ya.
Silahkan merapat di sana, jangan lupa jempol dan komen supportnya di sana. Sukses buat Bang Koko 69 dan sukses juga buat semua yang mensupportnya. Oke, thank you banyak. Dan ngomong-ngomong BTW itu lagu intro buat Mercy juga buatan ciptaan dari Bang Koko. Cuma masih belum rilis nih. Terus kembali lagi nih, sekarang jadi aku pakai lilin buat nahan resinnya. Jadi ini dibikin sengaja agak lebih tinggi. Nah, lalu diramu lagi resin sama katalisnya, lalu tinggal diguyur. Nah, udah, jadi tinggal dirapin. Nah, jadi ini nanti maksudnya buat skrupnya ya, buat ngikat skrupnya itu nanti di situ. Nah, ini karena sisanya masih banyak nih resinnya, sayang, jadi ini lumayan buat ditaruh di project lain. Di sini aku lagi nyoba-nyoba bikin molding. Nah, ini udah pasti gelembung resinnya bakalan banyak lah nih. Ya, jadi sekarang udah kering, nah, tinggal dicopotin aja. Udah tinggal dirapihin. Udah deh, sekarang tinggal dikasih skrup nih, kiri sama kanan aja. Yang atas tuh nggak dipakai skrup ya. Jadi ternyata bikin lubangnya tuh salah. Adanya di dalam tempurungnya, di dalam rumahnya. Jadi nggak bisa dikasih resin buat buat ngegigitnya ya. Nah, itu kan tadi elek banget ya, skrupnya nongol. Jadi akhirnya digerinda, aku mau bikin agak halus gitu biar sama lekukan spakbornya di sini. Nah, ini pas ngegerinda skrupnya ikut muter nih karena putaran gerinda. Jadi mau nggak mau bolak-balik kencengin skrupnya tuh. Nah, jadi setelah udah rada halus aku amplas. Nah, baru deh tinggal dicat ulang. Nah, tuh dia. Sekarang kan udah rata. Nah, jadi ini biar nempelnya lebih bagus lah antara resin sama platnya. Nah, beginilah hasilnya. Setelah udah dicat ulang, terus saya dikasih skotlet warna merah yang tadi. Jadi sekarang udah nggak kena tegur lagi sama Pak Polisi. Jadi kalau ditanyain mana dia lampunya. Nah, ini bawahnya udah bluk banget. Ya bodoh amat lah pokoknya kalau ini bawah nih. Nggak ada yang lihat juga kan. Skotlet merah ini ya, moga-moga tuh pengemudi belakang jadi bisa lebih tahu apa yang dia lihat ya. Walau lampunya mati juga kan masih bisa kelihatan tuh ada warna merahnya ya. Terus juga kalau malam kan motor hitam, jaket hitam, helm hitam. Kasihan juga loh. Nah, akhirnya di sini udah dites dan ini ternyata baru ngeh ya kalau ada retakan sedikit itu di situ. Ini mungkin karena gajlukan yang di awal ya, yang bikin patah spakbornya. Dan juga ada bubble-bubble yang terperangkap di resinnya. Jadi ini nggak ngeh banget nih. Asalnya emang waktu pakai cat batu ya, jadi nggak jelas gitu ya. 2000 years later. Perjalanan single touring dari Jakarta ke Jogja, cuman lihat kembang api doang, pergantian tahun 2020. Lalu jalan ke Semarang nih di sini, ganti oli. Nah, terima kasih nih sama bapak ini nih, udah disetting ulang. Trouble-nya di tengah jalan juga lumayan banyak, lumayan bikin panik dikit, tapi alhamdulillah banyak pertolongan. Jadi pedal ganti giginya patah di jalan ya, terus patahannya ngilang. Untung ada si bapak ini, aduh terima kasih banyak Pak. Tuh tadi olinya luber, nah ini bearingnya, jadi roda depannya tuh gode-gode nggak karuan. Nah kalau ini udah sampai Jakarta nih, tangki bensinnya bocor, nah tuh sampai patah ya ternyata di bawahnya. Aduh, ampun. Nah ini udah sampai di Jakarta nih. Nah jadi ini juga pas lagi mau pulang ke Jakarta juga ampun dah banjirnya di mana-mana. Susah banget nih buat nyari jalan pulang.
Nah jadi ini video emang berproses banget deh. Nah, jadi bisa dilihat di sini sarang lampunya masih bertahan dari segala guncangan di perjalanan jauh. Nah, ini lampu bulbnya juga bertahan. Cuman ada debu ya. Nah, ini dia nih. Sekarang spakbornya setelah udah dibenerin lagi. Nah, di atasnya juga udah di las lagi. Soalnya katanya retak situ ya, di kiri sama kanannya. Aduh, ini udah tepok kali ini kalengnya nih. Iya, nah tapi sarang lampunya nih masih bertahan ya, jadi fix banget nih. Jadi udah bisa dipercaya kekuatannya. Uji ketahanan resinnya nih udah terlewati lah. Nah jadi habis ini Ogut pingin benerin titik-titik yang nggak jelas ya di atas sama retakannya. Cuman memang cukup sulit ya ternyata. Ya nggak perfect lah benerinnya. Dan hasilnya kayak gini ya penampakannya. Jadi di bagian pinggir-pinggir skotletnya juga gue sengaja spray. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu skotletnya nih mampu bertahan dari air hujan nih, biar gak gampang terkelupas. Nah ini bawahnya nih, ini aku nge-spraynya juga cuman ngasal. Jadi ada yang gak tertutup sempurna tuh di situ. Ya pokoknya kalau bagian bawah masa bodoh deh ya. Nah ini juga aku udah sedikit rapihin ya di amplas tangan yang tadi. Nah sekarang tinggal dipasang. Yes, ada jempolnya tuh berarti udah fix tuh. Nah ini output bulbnya ganti sama lampu LED. Pengen tahu juga nih terangan mana nih antara bulb biasa sama lampu LED. Ya menang lampu LED lah ya. Udah. Nah, nggak nyala. Oh, copot. Nah, itu dia. Jadi emang lebih terang ya kalau lampu pakai lampu yang LED. Iya loh. Nah, ini bagian bawahnya nih. Ini keren nih. Nah, ini nih maksudnya tuh kayak gitu. Maksudnya kayak gini nih bener nih. Jadi cahayanya tuh bisa nembus di catnya tuh kayak gini maksudnya. Cuman ya nggak jadi ya. Ya tapi gini lah ya, namanya juga ngecatnya juga asal KT. Nah di atasnya ini jadi kayak masih kurang clear ya, padahal udah dicoba benerin. Jadi di dalamnya itu masih terlihat kayak ada noda gitu, nggak bersih. Masih terlihat ada yang retak juga dan ada titik-titik bubble resin yang terperangkap di dalam. Nah itu di dalam banget ya, jadi nggak bisa diamplas ya masuk ke dalam. Ya pokoknya masih kurang lah buat ngerapiinnya. Nah di sini juga bisa kelihatan ya pantulan reflektornya tuh kurang rapi. Bisa terlihat dari pantulan cahayanya. Nah, itu emang gara-gara telat banget datang idenya. Pokoknya di sini emang nggak mulus lah. Ya sudahlah. Yang penting nih jadi walaupun nggak sempurna. Ya yang penting sampai di sini nih ide bikin lampu tembusnya ini lumayan tercapai. Dan juga bisa lebih tahu kekuatan dari rekatan resin ke platnya tuh ternyata lumayan cukup kuat. Udah terbukti sampai saat ini masih bertahan dari getaran dan guncangan. Ya jadi kalau ada yang pernah membuat model kayak gini kasih tahu Ogut. Ya namanya juga sesuatu ide pasti ada aja gitu kembarannya kan. Kali aku juga bisa belajar triknya dan mungkin lebih mudah caranya. Dan kalau ada yang mau bikin kayak gini pastikan harus lebih bagus ketimbang yang ini. Kalau ini mah cacat lah sudah. Dan kalau ada saran dan kritik silahkan tulis saja di komen di bawah. Semoga ada yang berguna. Ya terima kasih udah dengerin curhatannya kali ini. Thank you atas support dari teman-teman. Sehat selalu dan sukses selalu untuk semua. Belajar dari kesalahan itu baik. Salam kreatif, keep rock and roll, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.